Oke, kita akan mulai codingannya kita. Kita akan bikin sebuah website yang menampilkan data dari sini nih, dari API-nya OMDB nih. Gitu ya. Jadi kita akan ngebaca datanya dia, kita tampilkan di website kita. Nah, ini untuk dokumentasinya ya. Tadi udah kita coba-coba. Sekarang kita bikin folder di sini nih, di htdocs API Fajar atau dimanapun teman-teman suka ya. Kita bikin new folder biar enak. Misalkan namanya Open API. Oke, Open API. Lalu di dalamnya kita kopikan aja dari sini biar nanti tampilannya kita nggak mulai dari awal. Kopikan aja dari latihan 4 di latihan JSON ya. Setelah itu di Open API ini karena kita nanti nggak butuh kita nggak akan pakai PHP ya nanti, anggap aja index.html, jadikan index.html gitu aja. Yes. Nah, ini kita buka di Visual Studio. Oke, ini ya, ini silahkan kita benahi dulu tampilannya. Untuk PHP ini nggak perlu, kita buang aja. Lalu karena kita websitenya adalah untuk film, jadi My Movie. Oke, ini My Movie. Oke. Nah, ini nanti kita akan pakai yang ini aja. Kalau ini kan tampilnya cuma satu. Kalau yang bawah ini banyak. Ini by search gitu ya. Kita nanti akan pakai parameter yang S ini. Kita akan searching berdasarkan judul film, kayak gitu kan. Berarti kita kasih search movie gitu aja. Movie. Oke. Setelah itu PHP for each-nya ini enggak usah ya, sorry. For each-nya ini enggak usah. Oke. Lalu JavaScript-nya ini pastikan nggak yang slim. Ya, bukan yang slim minified. Ya, karena ini nggak ada Ajax-nya, kita pakai yang uncompressed atau yang minified, terserah. Anggap aja yang uncompressed gitu aja. Oke, save. Kita cek dulu tampilannya kayak gimana. Localhost API Fajar, folder Open API. Oh, ini ya, all menu. Oh, masih ada yang all menu nih. Mana all menu? Oh, ini. Search movie. Oke. Nah, selanjutnya kita akan, karena kita bikin search ya, kita bikin inputannya. Teman-teman cari input group. Nah, ini input group. Input group ini cari button add-on. Nah, ini nanti kita akan, misalkan kita cari Avenger gini kan, Avenger nggak apa-apa lah. Terus kita klik. Nah, gitu kan. Nah, kita kan tinggal ngambil ini yang keberapa nih, yang kedua. Berarti kita ambil yang ini. Oke, copy aja ke sini, bawahnya H1 search movie ini. Save. Lalu kita tata dulu buttonnya, kita kasih nama search misalkan. Lalu apalagi ya, ID-nya kita ganti karena nanti kita akan manggilnya berdasarkan ID-nya. Ini kasih aja search button ini. Lalu di bagian input, bagian teksnya ini ya, ini placeholder-nya dibuang nggak apa-apa, diganti juga nggak apa-apa sih, movie title gitu, movie title ini. Lalu kita kasih ID di sini untuk si ini. Sini juga nggak masalah. ID-nya kita kasih nama search input. Oh, input. Oke. Ini ya. Kita cek tampilannya. Oke, ini udah keluar ya. Cuman kok terlalu lebar ya. Kita bikin aja di sini, kita bungkus lagi jadi div kolom md berapa ya enaknya ya, 6 lah. Oke. Lalu ini kita pindah, kita masukkan ke sini.
Save. Kita cek. Udah mengecil tapi nggak nengah ya. Untuk nengah kita ini aja di tengah ini nih. Row. Misalkan justify content center. Save. Refresh. Nah. Oh, search-nya ini belum nengah. Yang bagian search ini kasih kelas text center. Kita searching, oke, udah nengah ya. Nah, ini nanti saat kita ngetikkan nama judul film, lalu kita klik tombol search, dia akan nampilkan datanya dan ditaruh di sini nih. Nah, ini dikasih jarak aja biar enak. Kasih garis gitu ya, pembatas. Ini kasih aja ID karena nanti kita akan nampilkannya di sini. Kasih aja ID-nya misalkan apa ya, movie list gini aja lah. Oke, gitu ya, paham ya? Gitu. Terus ini kita kasih margin top aja 3 gini ya, biar biar nggak mepet-mepet. Kita cek, kita refresh, keluar ya, ini agak ke sini, ini ada garisnya. Oke, selanjutnya kita bikin script untuk JavaScript-nya. Bikin aja script, lalu source-nya dari script.js ini ya. Lalu di sini kita bikin nih new file script.js. Oke. Nah, kita nanti akan bikin function-function untuk nampilkan atau ngambil JSON-nya terus kita tampilkan di index.html. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar kalau ngambil file JSON bisa pakai ini get JSON gini kan, terus bla 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 bla. Cuman di website kita yang akan kita bikin ini, di kasus ini kita akan ngambil JSON kalau kita ngeklik search. Misalkan kita ngeklik Avenger kan gitu, lalu kita klik search baru keluar hasilnya gitu. Jadi ada event di mana button ini diklik. Nah, kita bikin dulu nih eventnya. Cara bikinnya JavaScript, carikan saya. Nah, tadi namanya apa? ID-nya apa nih buttonnya? Buttonnya ID-nya search button. Oke, search button. Kalau si search button ini diklik on click, maka dia akan menjalankan function apa gitu. Oke, paham ya? Jadi kalau si button ini diklik, dia akan jalankan function ini. Oke. Kita bisa pakai yang kayak kemarin, kayak misalkan ini get JSON, lalu kita tuliskan di sini URL-nya ya, URL-nya kayak ini. Cuman kita ngelihatnya nggak enak, ngeceknya nggak enak gitu. Kadang-kadang kan kita ada parameter apa gitu juga. Jadi, ini get JSON ya. Cuman ini kita pakai Ajax-nya aja ya. Jadi Ajax aslinya. Jadi si get JSON ini kan dalamnya juga Ajax kan. Kita pakai Ajax-nya aja biar enak ngelihatnya gitu. $Ajax, lalu dalamnya ini objek nih. Nah, URL-nya apa? URL kita, URL website yang akan kita ambil API-nya apa? Nah, apa tadi? Ini ya. HTTP ONDB ini copy aja lah. ONDB.com. Kan kita mau ngambil yang punyanya ini kan. Lalu berikutnya koma, lalu tipenya apa? Ini tipe metodenya apa? Kita karena pengen ngambil data, kita pakai get. Selanjutnya data tipenya apa? Data tipenya nanti kita maunya JSON. Lalu, nah ini parameternya apa? Nah, parameternya kan kita ada 2 kan. Yang pertama adalah APK-nya, isinya,
sorry, isinya ya APK-nya kita. Mana tadi? Ini. Ini. Lalu, nah, kita yang akan kita jalankan adalah ini. Kita akan search nih. Kalau ini kan kita akan nampilkan satu doang, jadi detailnya film, bla 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 kan. Kalau ini kan kita mau hasilnya beberapa kan. Kita search ini. Kita pakai parameter S karena kita akan nyari berdasarkan judul film. Gitu ya. Berarti di sini S, lalu dua. Nah, apa namanya? S ini isinya adalah inputan kita yang dari sini. Paham ya? Kita akan inputkan Avenger, lalu kita klik search kan gitu. Berarti dia ngebaca isinya ini. Namanya apa tadi? Di input ini ID-nya adalah search input. Ini ya, search input ya. Oke. Oke aja. Berarti di sini isinya adalah apa namanya? Sorry. Search input ini, lalu kita ambil value-nya. Wih, sorry. Ya. Oke. Kalau ini sukses, kalau apa namanya request kita ini sukses, maka dia akan menjalankan function apa gitu. Function. Sorry, nggak usah pakai nama. Nah, ini hasil dari apa namanya request kita ini ya, di atas ini kita akan apa namanya simpan ke variabel result misalkan. Oke, berikutnya sukses. Sorry. Tunggu ya. Berikutnya kita tampilkan dulu aja. Kita tampilkan dulu di konsol. Console.log result. Oke, save ya. Kita coba dulu, kita refresh, misalnya kita cari Avenger, lalu kita search, kita cek di di konsol. Nah, ini keluar hasilnya, responnya true. Kalau berhasil responnya true, lalu hasilnya apa aja ini? Nah, ini oke, meskipun hasilnya banyak, cuman ini yang dia ditampilkan cuman 10 sama dia. Misalkan ini kita ngawur nih, kita search, nanti responnya false, movie not found gitu. Gitu ya. Jadi ada responnya. Di sini ada responnya true atau false. Kalau true dia akan nampilkan, gitu ya. Kita kembali ke sini. Nah, di kasus kita hasilnya tadi akan kita apa namanya tampilkan di sini kan, di bawah sini kan. Di bawah sini ini tadi sudah kita kasih nama ini, movie list ini. Ya, paham ya? Berarti ini. Bentar. Di sini kan dibungkus sama search ya dia kan, sama search kan. Kita timpa dulu aja search-nya, kita pakai let gitu. Let movies. Movies ini kita isi dengan result. Dot search. Gini ya. Ini maksudnya kenapa gini? Misalkan kita console log lagi. Log movie ya. Movies. Hasilnya kan kayak gini. Ini lihat ya, ini ada search ini, di sini ada search. Sekarang kalau kita refresh, kita Avenger search. Nah, ini nggak ada search-nya. Ya langsung nih. Ya, 0, 1, 2, 3, lalu judulnya apa, titelnya apa, tahunnya apa gitu ya, ketahuan di sini. Paham ya? Jadi search-nya tadi kita timpa dengan movies. Jadi result.search kita timpa dengan movies. Nanti kita tinggal ngambil movies-nya itu. Atau biar nggak bingung, gini-gini. Misalkan di sini saya kasih konsol juga, biar teman-teman tahu nih bedanya apa gitu. Yang ini result. Oke. Misalkan kita cari Avenger tadi. Kita search.
Oh sorry, saya refresh dulu. Avenger. Nah ini ada dua kan. Yang atas ini nampilkan yang ini, result. Yang bawah yang movies yang sudah menimpa result dot search gitu ya. Jadi di sini, nah atasnya ada search pairnya ya. Kalau ini enggak, ini langsung gitu ya, paham ya? Biar nanti kita ngambilnya enak gitu. Oke, kita kembali ke sini. Nah, tadi kan kita sudah coba kalau salah, kalau berhasil kan ada respon. Responnya ada true, ada false. Nah, misalkan kita akan kasih if. Misalkan kalau filmnya nggak ada, dia akan keluar tulisan gitu, movies not found gitu misalkan. Nah, kita kasih if nih. If result dot response ini misalkan karena tadi kan string ya, keluarnya ya true, dia akan jalankan apa. Kalau else misalkan filmnya ndak ada, dia akan jalankan apa gitu, paham ya? Nah, kita tuliskan yang else-nya dulu, yang salahnya dulu ya, biar enak gitu. Oke, bisa ini kan mau kita tampilkan di mana tadi, di ini ya, movie list ini ya. Oke, berarti kita tulis adalah carikan saya movie list. Aduh, lupa terus saya. Carikan saya movie list. Oh, ada stripnya tadi ya. Movie list, lalu HTML-nya isi dengan, nah ini, paham ya? Misalkan tulisannya apa ya? Movie not found. Misal nih. Ini kalau kita refresh, kita ngawur filmnya, search. Harusnya keluar ini. Ini sudah movie list. Kita cek di sini namanya. Oh, ada spasinya ini. Save, gitu ya. Oke, ini kita refresh. Misalnya kita salah-salahin, kita search. Nah, ini movie not found. Cuman masih tulisan gini kan. Kita rapihin di mana tadi? Sini. Oh, ini kita bisa pakai backtick ya. Backtick itu petik yang dekatnya angka 1 ini. Ini biar kita bisa nulisnya di sini kayak gini. Nah, ini bisa. Misalkan ini kasih H1, ini tutupnya biar gede ya. Lalu kita kasih kelas text center biar dia di tengah. Oke. Refresh. Kita salah-salahin, kita search movie not found. Kenapa dia tidak ke tengah? Oh, ini. Kita ini. Div kelasnya kolom gitu. Ini kita tutup. Nah, udah dengar ya. Oke, selanjutnya kita ngerjain kalau filmnya ada. Gitu ya, kalau filmnya ada. Berarti sama, yang kita isi adalah movie list juga, kan? Ini copy aja ke sini nggak apa-apa. Save. Cuman nanti kita ngisinya nggak pakai ini, kita pakai append. Gini. Kita pakai backtick. Sorry. Sudah ada punyanya ini ya. Nah, cuman ini nanti ada perulangan nih. Di sini ada perulangan karena film yang tampil kan lebih dari satu, bisa beberapa kan gitu kan. Oke, berarti di sini kita bikin dulu di bawahnya ini ya. Each ya, untuk setiap movies. Oh ya, sudah kita simpan. Maka dia akan jalankan function. Oke,
Ini untuk I perlangannya, terus kita simpan ke data. Oke, parameternya ada I sama data gitu ya. Baru di dalamnya sini kita tampilkan. Oke, jangan bingung ya. Jadi kalau true, lalu dia untuk each ya. Ini ya. Untuk masing-masing data yang ada di movie, hasilnya tadi kan, yang 10 tadi, maka dia akan jalankan function ini. Function ini jalankan apa? Nampilkan ini gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini akan kita tampilkan di card. Sekarang cari aja di sini card. Card. Lalu kita cari ini aja. Kita copy nih. Kita copy, cuman kita kasih ini setiap apa ya namanya ya? Satu halaman dia akan ada 4 atau 5 card kebanyakan ya. Berapa ya enaknya ya? 4 lah, 4. 4 berarti kita bikin di sini div, lalu kelasnya kelasnya ini kolom, lalu di sini MD3. Nah, 12 dibagi 4 3 ya. Div. Oke, ini kita save, lalu baru di dalamnya ini cardnya. Save. Ini biar enak ngelihatnya. Ini divnya punyanya siapa ini? Ini biar enak. Ini divnya punyanya ini. Des. Nah, ini biar enak kita ngelihatnya. Nah, sekarang kita coba image-nya. Image-nya sekarang, ya image source-nya sekarang kita dapatkan dari data ini. Data lalu kita cek aja di Postman kita, misalkan kita lihat nih. Namanya poster gini ya. Jadi ini gambarnya ini namanya adalah poster. Paham ya? Oke. Berarti di image source-nya ini tinggal dikasih backtick. Backtick plus. Apa yang ingin ditampilkan di sini? Data dot poster. Save. Paham ya? Sekarang coba kita jalankan. Kita refresh misalkan Avenger. Kita search. Nah, ini keluar nih. Kok mepet-mepet banget ya? Oh, ini kita hapus aja nih. Nggak usah ini. Seret. Coba kita cari misalkan Avengers. Kita search. Malah nggak keluar ya. Card title, bla bla bla. Bentar, berarti astagfirullah. Avenger. Search. Nah, keluar ya. Udah nggak mepet-mepet. Oke, berikutnya kita isi card title-nya ini dengan judulnya, judul masing-masing film. Gitu. Misalkan berarti apa yang diganti? Card title-nya kita ubah backtick plus kita ubah dengan data dot, kalau lupa lihat lagi di sini title ya, namanya title pakai T besar. Title. Save. Langsung aja misalkan ini deskripsi ini misalkan apa ya? Tahunnya misalkan. Tahun apa namanya? Tahun dia diproduksi apa namanya? Tahunnya dia lah. Tahunnya dia rilis. Tahunnya dia rilis. Data dot apa ini? Year. Save. Kita refresh Avenger. Kita search Captain America The First Avenger 2011 bla 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 gitu. Gampang sekali ya. Atau misalkan kita bikin detailnya, kalau misalkan ini kita klik nanti keluar detailnya apa gitu. Detail ini kan datanya bisa banyak. Kayak misalkan kalau kita nyari yang ini ya, I ya, parameternya kita ubah I. Terus kita pakai judul movie title T ya. Misalkan T pakai judulnya. Kita coba di Postman ini ganti T. T. Terus
Coba kita send. Nah, kita bisa tahu nih detailnya nih. Avenger. Nah, ini tahun kapan, bla bla, direktornya siapa, writernya siapa, aktornya siapa, plotnya gimana gitu. Itu bisa lebih detail, lebih banyak gitu. Misalnya kita mau klik detail untuk keluar ini data-datanya gitu. Ya nggak semua, nanti aja yang dibutuhkan mana gitu. Berarti di sini buttonnya misalkan diganti detail gitu. Detail gitu. Mana tadi? Kita refresh. Avenger. Search. Keluar kan? Lalu misalkan kita klik detail, nanti akan keluar detail filmnya seperti apa. Nah, detailnya ini akan kita tampilkan di model. Buka aja di bootstrap-nya, coba cari model. Kita cari yang mana ya? Ini aja kita copy yang demonya ya. Jadi nanti kalau kita klik ya, detailnya kita klik, nanti keluar nih detail filmnya seperti apa gitu ya. Nah, kita copy aja, kita taruh di sini ke indeksnya, ke bawah ya, atasnya jQuery-an ini kita save di sini, save. Lalu kita coba cek. Nah, ini kan ada, kalau kita klik model title dan seterusnya ini ya. Cuman ini nanti aktifnya kalau kita klik. Gitu. Berarti di sini yang yang kita butuhkan ini data toggle-nya sama data targetnya ini. Silahkan di copy. Nah, kita taruh di button yang ini. Nah, ini. Paham ya? Jadi di sini kita taruh di sini. Kan kita ngeklik detail baru aktif nanti toggle-nya. Modelnya. Model. Nah, ini dihapus saja enggak apa-apa. Gitu ya, paham ya? Coba kita cek. Avenger. Kita search, keluar, kita klik detail. Nah, ini keluar nih. Nanti detailnya kita taruh ini. Save change-nya nggak usah ya. Oke, berarti ini dibuang aja, nggak penting. Kita kembali ke sini. Ini kita kelasnya kita kasih ya. Jadi di button detail ini kita kasih kelas supaya nanti waktu diklik kan kita manggilnya dia gitu. Kasih aja si detail gitu. Detail. Paham ya? Lalu setiap kali button ini diklik, nah kita kan pengen lihat detailnya, misalkan berdasarkan ID-nya gitu misalkan. ID-nya mana ya? Di sini ada nggak ID nih? Nah, IMDb ID ini kan ada. Nah, nanti misalkan kita pakai apa ya? Berdasarkan ID kan pakai ini ya misalkan. Kita cek di Postman-nya dulu, ini pakai I. Lalu kita ID-nya ini tadi kita send. Nah, keluar kan? Sama. Nah, makanya kita harus tahu nilai ID-nya. Kita ngambilnya setiap kali diklik detail, nanti kan kita ngambil ID-nya. Berarti kasih aja kayak gini. Enaknya ya, data ID gitu aja. Data ID sama dengan ini backtick plus. Lalu kita ngambilnya dari data dot. Namanya apa tadi? IMDb ID. Save gitu ya. Oke, selanjutnya berarti coba kita cek dulu aja lah. Avenger. Search detail. Oke. Ini. Sekarang kita aktifkan kalau ini diklik kan. Bikin aja di sini. Misalkan kita juga ngecek ID-nya tadi bener keambil apa enggak gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan button ini, detail ini. Nah, button detail ini kan namanya kelasnya kelas si detail nih. Nah, kita misalkan pakai gini. Si detail ini dia ini keluar ini saya refresh ya. Kalau kita langsung manggil si detail, di sini si detail belum muncul. Paham maksudnya ya?
tombol ini muncul kalau kita sudah melakukan pencarian. Paham maksud saya ya? Kayak ini kan masih kosongan. Di awal web ini tampil, ini belum ada. Si detail itu belum ada. Baru setelah kita klik Avenger, kita klik, nah si detailnya baru muncul. Paham ya? Yang kita simpan di apa nanti namanya? Di movie list gitu. Jadi cara manggilnya beda dengan yang ini. Kalau ini tadi kan bisa kita langsung panggil. Carikan saya, search button, kalau dia klik, dia jalankan function ini. Karena ini munculnya belakangan, ya, dia bagian dari movie list, cara manggilnya kayak gini. Oke. Ya, carikan saya apa namanya movie list. Lupa terus saya. Lalu kalau diklik on klik, ya, yang diklik apa? Yang diklik adalah si detail tadi, si detail. Paham ya? Kalau dia diklik, dia akan jalankan function apa? Gitu, paham ya? Misalkan ini akan kita tampilkan aja datanya apa, ID-nya, ID yang sudah kita, misalnya kalau kita ngeklik, kita kan ada data ID-nya ini yang sudah kita simpan di ini namanya. Oke, misalnya kita console.log, lalu berarti apa ya? This ya, karena apa namanya, tergantung masing-masing ini kan yang diklik, yang dibaca kan ini. Kalau diklik ini ya ID-nya ini, kalau diklik ini ya ID-nya ini. This, lalu dot data, ini ID. Ini. Oke. Sorry. ID. Kita refresh. Cari Avenger. Kita search. Nah, ini kita lihat dulu apakah emang nanti keluar. Klik detail. Nah, keluar ya, ID-nya keluar ya. Oke, berarti aman. Nah, nanti film dengan ID ini detailnya akan kita tampilkan di sini gitu. Paham ya? Kita kembali ke text editor kita, berarti di sini kita panggil lagi nih API-nya pakai Ajax. .ajax ini isinya sama kayak ini ya, bla 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 bla, cuman kita nggak pakai S nih, kita nggak pakai S, kita akan pakai apa tadi di sini, pakai I ya, pakai I, lalu isinya kan ID nih, ID-nya didapatkan dari mana? Sama kayak ini, didapatkan dari sini. Paham ya? Ini tadi kan nilainya adalah ID-nya si film tadi. Nah, tinggal tulis di sini. Bla, save. Ini enggak usah, enggak apa-apa. Selanjutnya kalau ini sukses, maka dia akan menjalankan function misalkan sini kasih nama movies gitu. Atau apa ya? Data gitu aja enggak masalah lah. Berikutnya, ini akan kita tampilkan di modalnya kan. Di modalnya di bagian sini, di modal body. Oke. Nah, cara menampilkannya berarti kita tuliskan di sini, carikan saya modal body, lalu isi HTML-nya dengan, nah ini kasih backtick ya, biar bisa di enter. Kita bisa nulisnya di sini, dia tidak memperhatikan spasi enter gitu. Nah, kita akan isi dengan apa? Kita lihat di Bootstrap, di model kayak gini. Jadi model itu isinya bisa macam-macam ya, bisa kolom, bisa row, macam-macam. Nah, ini kita akan bikin satu row, 2 kolom. Jadi kolom yang kiri nanti gambarnya, yang kanan itu deskripsinya gitu misalkan. Ini copy aja dari sini, container fluid row bla 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 slash.
dapat. Oke. Tapi nanti jangan lupa dikasih tutup. Nah, ini row-nya punyanya ini, kolomnya gini. Nah, ini belum ada tutupnya ya. Oke, shift alt bawah. Oke, nih. Kita akan isi dengan apa ini? 1 row 2 kolom, ininya 8 aja. Hapus. Oke, hapus. Nah, ini kita akan ngisinya di sini. Yang bagian kiri nih, kita akan isi dengan gambar. Oke, kita isi dengan gambar. Berarti sama kayak ini. Data.poster ini, image source data.poster ini. Copy aja daripada lama-lama ya. Save. Nah, misalkan gini. Oke, kita cek ya, kita refresh, kita ketik Avenger, kita search, ketemu, kita klik detail. Nah, keluar nih gambarnya. Nanti di sini kita kasih detailnya, gitu ya. Nah, buka aja bootstrapnya lagi, kita cari list item atau list group ini, list group, sorry. Nah, kan kita isi dengan gini nih, kayak gini. Kayak gini. Kita isi dengan misalkan ini ya. Kita copy aja lah, kita copy. Lalu kita kembali ke text editor kita, kan kita ngisinya di sini, berarti dipastenya di sini. Ini di tab, sorry. Biar enak aja nih, biar kelihatan. Ini hapus saja, tinggalin 1, misalkan. Nanti yang lainnya kita tuliskan gitu. Misalkan ini list group item. Nah, misalkan kita tulis judulnya gitu ya. Di sini kita tulis misalkan judulnya apa? Backtick plus lalu data dot title. Nih ya, kita save coba. Kembali ke sini, kita running Avenger. Kita search detail Captain America the first. Oh, ininya kurang gede ya, modelnya kita gedein aja. Modal. Kita lihat optional size-nya di sini, yang large modal LG. Modal ini naruhnya di mana ini? Modal dialog, modal LG. Oke. Kita kembali ke indeksnya, kalian cari di modalnya yang tulisannya modal dialog, lalu tambahin modal LG ini. Ini ya, biar modelnya agak gedean, biar nggak kayak gini gitu ya. Kita refresh. Avenger, search detail. Nah, ketemu nih Captain the first Avenger. Lalu berikutnya misalkan bawahnya mau kita kasih apa ya? Apa enaknya ya? Kita cek aja di sini. Misalkan kita tuliskan pemainnya, misalkan aktornya siapa? Actors, ada S-nya ya. Oke, berarti data dot actors. Ini nggak usah gede kalau ini. Oke, kita save, refresh, Avenger, search, detail. Nah, Chris Evans, bla 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 dan seterusnya. Nah, mau teman-teman ngasih kalian tampilkan apa ya terserah teman-teman, tinggal sini aja ya. Misalkan kita kasih apa ya? Tahun, atau misalkan rilis genre. Misalkan title genrenya dulu, genre. Atau di sini dikasih tulisan ya bisa. Genrenya apa gitu. Terus di sini kasih aktorsnya siapa gitu. Ini terserah teman-teman sih mau yang ditampilkan apa gitu.
search detail temu. Gitu ya, nanti di sini kalian tambahin apa juga terserah. Itu ya, gampang banget. Ini kita udah nggak usah bikin database, kita tinggal ngambil datanya dari omdb.api untuk kita tampilkan di website kita. Gampang banget. Ini salah satu contoh pemanfaatan Open API, gitu ya. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan di komentar, gitu ya. Dan nanti dicoba, teman-teman coba. Ini di Any API tadi kan. Di Any API ini kan ada macam-macam nih. Kita contohnya tadi pakai yang OMDB. Nah, sekarang silahkan teman-teman cari atau coba pakai API yang lain. Gimana nampilkannya, gimana terserah teman-teman. Gitu ya. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.